Sebelumnya, aku perkenalkan dulu tentang diriku, tapi semua aku samarkan. Sebut saja namaku Nita, umur 40 tahun. Aku bekerja sebagai perangkat desa di desaku, desa yang jauh dari kota. Suamiku sendiri hanya sebagai sopir angkutan barang di salah satu toko terbesar di desaku. Aku dan suamiku berselisih 5 tahun lebih tua suamiku. Aku menikah dengan suamiku tidak berdasarkan cinta, melainkan perjodohan karena orang tua. Aku sih nurut saja dengan orang tua. Suamiku yang paling kaya di desaku, orang yang paling terpandang. Tapi sekarang sudah beda, semua hartanya sudah habis, bahkan tanah sudah terjual semuanya. Karena orang tuanya mengalami kebangkrutan di masa itu. Sehingga suamiku sekarang hanya sebagai sopir, tidak bisa menikmati kekayaan yang dulu pernah dinikmati bersama orang tuanya. Namanya juga hidup, kita sebagai manusia biasa tidak tahu masa depan seperti apa. Kita hanya bisa jalani saja. Semua orang pasti punya salah dan kekhilafan, disengaja maupun tidak disengaja. Aku akan menceritakan kisahku yang kelam dan penuh lika-liku ini. Aku sadar akan hal itu. Tapi aku sebagai wanita biasa, aku akui ini salah. Dan harusnya tidak aku lakukan. Tapi semuanya sudah terjadi dan semua aku lakukan dengan terpaksa. Aku memiliki seorang putri yang masih kuliah. Dan singkat cerita, sebenarnya ini rahasia bagiku. Tapi aku harus menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena suamiku yang tak lagi memenuhi kebutuhanku sebagai istrinya. Karena seringnya suamiku jarang di rumah, membuatku salah jalan. Saking sibuknya dia bekerja sebagai sopir, pulangnya pasti pagi. Dari situlah cerita ini dimulai. Aku sebagai wanita normal masih membutuhkan semua itu. Tapi suamiku yang jarang ada di rumah membuatku kilaf. Dan aku sadar yang aku lakukan ini salah. Tapi mau gimana lagi? Bukan hanya dengan satu orang aku melakukan, tapi sudah banyak orang yang aku ajak termasuk dengan kepala desaku. Lama itu suamiku tidak mengetahuinya. Karena aku sangat rapi dan bersih agar semua orang juga tidak mengetahui hal ini. Bahkan putriku sendiri tak tahu. Akhirnya aku tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah aku perbuat. Mungkin karena aku terlanjur kecewa pada suamiku yang tak pernah memberikan kepadaku. Aku sering minta saja, jawabannya hanya capek. Dan lama-lama aku bosan mendengar alasannya. Beberapa tahun kemudian, putriku mengandung dengan pacarnya. Terpaksa aku segera menikahkan mereka supaya tidak terjadi perbincangan para tetangga. Sudah setahun pernikahannya. Mereka masih tinggal bersamaku, dan dari sinilah hal yang aku alami. Menantuku ini lebih tua dari putriku. Sudah terlihat dewasa sekali dan punya diri tegap tinggi. Di suatu hari, aku ada urusan kerja di luar kota. Ini kesempatanku untuk bebas dari mata tetangga. Aku merencanakan sesuatu dengan kekasihku kalau nanti aku jadi rapat kunjungan kerja, aku akan menginap di hotel. Setelah rapat selesai, aku udah jalan-jalan sambil cari makan. Tapi aku juga bingung kesana kemari, siapa tahu nanti ada orang di desaku yang melihatku aku sama kekasihku. Sepertinya tidak ada, aku langsung menuju tempat penjual makanan. Di samping itu, sekalian aku refreshing agar kejenuhanku selama ini terobati.
Selesai acara makan, kami pun langsung menuju ke penginapan. Di sana hanya 3 jam saja. Bagiku sudah cukup lah, yang penting aku sudah merasa happy. Lalu kami pun pulang, tapi di tengah perjalanan kita misah agar nanti tidak ada yang lihat kalau aku habis pergi bersama kekasih. Dan akhirnya suamiku saat itu minta sesuatu dariku. Dan aku terpaksa ngasih karena juga udah lama. Sebenarnya mau menolak, tapi kalau menolak nanti dia malah curiga. Ya sudahlah, aku tetap memberikan pelayanan terhadap suamiku. Dan di saat aku terbangun dari tidurku, suamiku sudah tidak ada. Mungkin ia ada kiriman barang, makanya bangun cepat. Di saat keluar kamar, Arya sudah duduk di depan TV dan seketika ia melihatku dengan pandangan yang berbeda. Lalu aku samperin aja dia. Ada apa Tana Arya? Liatin mama kok seperti itu? Tidak seperti biasanya. Gak apa-apa kok mah. Jawabnya singkat saja. Gimana istrimu? Belum bangun? Tanyaku lagi. Sudah mah, itu di depan lagi menghirup udara segar. Oh ya udah, ucapku. Aku langsung saja pergi ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk kerja. Di saat mau berangkat, tiba-tiba Arya menghentikanku dan bertanya. Mah, Arya mau nanya, mama kemarin di hotel bersama siapa? Tanya Arya padaku. Sontak aku kaget, aku langsung terdiam, belum bisa jawab apa-apa. Aduh, kok menantuku bisa tahu ya? Gawat ini, gawat. Gumamku campur ketakutan. Takut nanti Arya akan mengadu ke suamiku. Lalu aku mencoba ngeles saja. Kamu ngomong apa sih nak? Mama gak sama siapa-siapa. Mama kemarin kan ada kunjungan kerja. Jawabku sedikit santai saja biar gak terlihat gugup. Sudah, mama ngaku saja soal ini. Hanya Arya koma yang tahu. Kalau mama gak ngaku, aku akan aduin ke Dina dan papa. Jangan nak. Jangan, please. Jangan sampai papamu tahu. Apapun yang kamu minta, mama akan turutin. Asal kamu gak bilang sama papa dan Dina. Tolong ya. Ucapku berbisik, takutnya Dina kedengaran. Oke mah, janji ya, apa yang aku minta mama turutin. Untung saja menantuku itu mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya Arya mau jaga rahasia ini. Ya udah, mama berangkat dulu, keburu siang. Sambil berjalan, hatiku gak tenang, pikiranku kacau ketika Arya menantuku mengetahui kalau aku bersama orang di hotel. Malu sekali rasanya. Mertua macam apa aku ini? Kenapa Arya melihatku waktu itu? Padahal aku melihat kanan kiri, aku tak melihat Arya sama sekali. Mulai saat itu, aku tidak lagi bisa bergerak bebas. Takut iya, malu sama menantu iya. Akhirnya setelah itu, aku hanya berdiam diri di rumah. Sepulang kerja, aku seperti biasa, sampai rumah langsung mandi dan beristirahat. Di rumah terlintas sepi waktu itu. Ternyata Dina lagi tidur di kamarnya, sedangkan Arya lagi nonton TV. Dan selesai mandi, tiba-tiba Arya sudah berada di pintu kamarku. Ngapain Arya kamu di situ? Tanyaku. Cuma mau nagih janji mama tadi. Apapun yang aku minta, mama akan turuti. Iya, janji, mama akan turuti. Beneran ya, Ma? Kalau bohong, semua akan aku bongkar. Ancaman Arya membuatku ketakutan. Ya sudah, oke. Memang Arya meminta apa? Tanyaku lembut. Mauku, mama. Jawab Arya dengan pandangan yang sangat tajam. Arya sepertinya menginginkanku, dilihat dari matanya yang penuh keinginan. Kalau enggak aku turutin, rahasiaku pasti dibongkar sama menantuku ini. Oke, Arya, aku turutin kemauanmu. Dan aku sangat terpaksa melakukannya demi rahasiaku aman. Aku pun mengabulkan permintaannya saat itu juga. Sedih menangis hati ini. Menantuku sendiri tak menghargaiku.
Ini semua memang salahku. Tak seharusnya aku melakukan perbuatan itu. Jika akhirnya seperti ini, hanya bisa pasrah waktu itu. Aku mengikuti pergerakan Arya, bagaimana? Kenapa menantuku tega melakukannya? Padahal aku ini mertuanya. Mungkin kalau perbuatanku tak diketahui menantuku, tidak akan seperti ini. Setelah apa yang dilakukan Arya terhadapku, dan hanya mengucapkan, terima kasih Mama atas semuanya. Nanti ataupun lusa aku akan menagihnya lagi. Kenapa ini harus terjadi? Apa ini karma buatku? Setelah kejadian itu, aku sangat menyesalinya. Aku pun menangis sedih waktu itu. Sakit rasanya hati ini. Sakit banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bermain di belakang suamiku. Aku mencoba berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi pandangan Arya terhadapku begitu buruk. Karena apa? Aku sudah mau menyanyi. Tapi kalau itu tidak aku lakukan, malah akan jadi bumerang di keluargaku. Pasti suamiku akan menceraikanku. Dan aku tidak mau semua itu terjadi. Aku harus menjaga keluargaku dari semua itu. Dan beberapa tahun kemudian, perlahan aku bisa memperbaiki semuanya. Termasuk Arya sudah bisa menghargai itu. Karena Arya sudah dikasih keturunan dan segera aku menimang cucu. Ini jadi rahasia antara aku dan Arya menantuku. Begitulah cerita kisah tentang keluargaku. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah di balik semua cerita ini dan selalu mencintai keluarga kalian. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe di channel kita.